Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat pagi anakku. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada saat ini Allah masih memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melakukan aktivitas tanpa suatu halangan apapun. Baik anak-anakku, sebelum nanti kita masuki materi tentang olahraga, KD-KD yang ada di semester ini, bahkan di tahun pelajaran 2020-2021, yaitu semester 1 dan semester 2. Namun sebaiknya Bapak akan memberikan pengetahuan atau penjelasan tentang olahraga yang aman bagi kalian. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, bahwa nama saya Suyono. Dan kalian sebagian mungkin sudah tahu saya atau Pak Yono biasa dipanggil, mengajar atau mengampu mata pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Saya ucapkan selamat kepada anak-anakku yang telah berhasil dan sukses meraih atau naik di kelas 12. Ini adalah salah satu tahapan atau tangga kalian untuk meraih sukses, di mana dalam tahap tersebut kalian sudah bisa melangkah ke atau naik ke salah satu tangga. Dan saya yakin kalian sudah berpikir lebih jauh dan mempunyai cita-cita yang telah ditancapkan dalam hati kalian, dalam diri kalian, untuk menaiki jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu setelah lulus kalian nanti dari SMA Negeri 77 Jakarta, kalian akan melanjutkan atau meneruskan ke perguruan tinggi negeri maupun swasta, bahkan bisa berkuliah di luar negeri sesuai dengan cita-cita dan harapan kalian. Baik anak-anakku, kalau cita-cita kalian sudah tertancap dalam hati kalian, kalian saya yakin akan serius dan fokus dalam menerima pelajaran atau belajar selama 2 semester di kelas 12 ini. Bahkan di 1 semester 5 ini, apabila nanti di tahun ini masih ada senam PTN undangan yang mengandalkan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5, maka kalian akan berusaha dan bekerja keras agar nilai kalian dari semester 1, 2, 3, 4, dan 5 semakin progres kemajuannya sangat tinggi, sehingga nantinya kalian bisa bersaing di dalam seleksi senam PTN. Jadi kalian harus betul-betul kerja keras, berdoa dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dan ini untuk memberikan motivasi kepada kalian agar kalian di dalam nanti meneruskan setelah lulus dari SMA 77 bisa kuliah atau bisa melanjutkan di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Jadi mulai nanti pada tanggal 13 Juli mulai ajaran baru 2021,
kalian sudah siap dan serius untuk menyongsong sukses yang hendak diraih oleh kalian. Jadi kalian harus betul-betul kerja keras. Jangan loyo, punya semangat dalam hal usaha untuk meraih cita-citanya. Jadi kalian bisa saja untuk memotivasi kalian nanti bisa, misalnya kalian akan kuliah di UI maupun di UGM maupun di Undip, ITS, ITB dan sebagainya, perguruan tinggi yang kalian tuju nantinya untuk kuliah. Kalian biasanya untuk motivasi, bisa saja kalian foto di kampus atau di perguruan tinggi negeri tersebut, dan gambarnya bisa selalu ditaruh misalnya menjadi DP di HP, atau ditempel di pintu kamar, atau di buku dan sebagainya, sehingga begitu kalian nanti melihat logo tersebut, kalian akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa tujuan saya nanti setelah dari SMA Negeri 77 akan meneruskan di sana. Ya Allah, ya Tuhanku, terimalah saya untuk kuliah di jurusan, fakultas, dan PTN yang saya inginkan. Jadi dengan teknik tersebut, maka kalian akan sering melakukan doa karena kalian sering melihat foto-foto yang kalian akan tuju nantinya. Dengan demikian, kalian selalu fokus dan mengingatkan kalian, kalau kalian belajarnya kurang motivasi, kalian akan melihat gambar tersebut atau foto tersebut, kampus tersebut, maka kalian mempunyai motivasi dan semangat yang tinggi untuk belajar. Dan jangan lupa mintalah doa restu selalu kepada orang tua kalian, kepada bunda kalian, kepada ayah kalian, untuk selalu mendoakan, karena doa orang tua, khususnya ibu, adalah doa yang tidak terhalang. Jadi ini yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Jadi keberhasilan tidak hanya diri kalian, juga ada support atau motivasi dari orang lain, terutama orang tua kalian. Dan janganlah suka kalian menyakiti hati orang tua kalian. Selalu berbuatlah baik kepada siapapun, sehingga orang lain akan mendoakan kalian. Dan tanamlah selalu kebaikan kepada orang lain, karena kebaikan itu pun akan kembali kepada dirimu. Dan janganlah menanamkan keburukan atau kejelekan, karena kejelekan dan keburukan tersebut akan kembali kepada dirimu. Baik anak-anakku, itu sekedar motivasi untuk kalian, supaya kalian lebih semangat, lebih serius, tidak terpengaruh dari hal-hal yang negatif yang dapat kiranya mempengaruhi tujuan cita-cita kalian untuk meneruskan di perguruan tinggi nantinya yang diinginkan. Jadi selalu fokus untuk belajar dan berdoa untuk meraih cita-cita yang ingin kalian. Baik, anak-anakku, saya akan meneruskan tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi nama saya sudah tahu kalian dan nomor WA, sehingga nantinya kalau ada tugas maupun ada keperluan yang lain, maka bisa menghubungi saya. Dalam olahraga,
ada 3 fase yang biasa kita lakukan, yaitu pemanasan yang biasa kita sebut dengan warming up, kemudian ada latihan inti, pendinginan, atau cooling down. Namun kalau kita perhatikan, kalau kalian bisa lihat di televisi, di berita-berita, kadang-kadang orang yang sedang atau saat atau setelah berolahraga meninggal. Karena ini adalah ada kemungkinan orang tersebut di saat atau sebelum berolahraga tidak mencek denyut nadinya terlebih dahulu. Apakah dia siap untuk berolahraga atau tidak? Karena apabila denyut nadi diam per menit lebih dari 100, maka sebaiknya orang tersebut tidak melakukan olahraga terlebih dahulu. Namun bisa saja dengan konsultasi dengan dokter, apakah boleh berolahraga atau tidak. Ada kemungkinan juga ada penyakit bawaan, misalnya ada di penyakit kelainan jantung, misalnya bawaan. Ini juga harus hati-hati dalam melakukan olahraga. Baik anak-anakku, cek denyut nadi. Jadi cek denyut nadi ini sebelum kita melakukan latihan olahraga, sebaiknya kita mencek nadi terlebih dahulu supaya kita mengetahui bahwa nadi kita normal atau tidak, sehingga kita dapat melakukan latihan olahraga dengan aman dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti serangan jantung di saat kita sedang melakukan latihan olahraga. Seperti saya tadi sampaikan, jadi harus kalian betul-betul mengerti nantinya, mempunyai pengetahuan untuk olahraga. Cek nadi dilakukan sebelum berolahraga, di saat sedang berolahraga, dan setelah selesai melakukan latihan olahraga. Tempat untuk mencek denyut nadi dapat Anda rasakan atau kalian rasakan di pergelangan tangan Anda atau di leher bagian bawah Anda. Nah, ini adalah gambar cara cek atau menghitung denyut nadi atau tempat untuk cek denyut nadi pada pergelangan tangan. Kemudian cek denyut nadi pada leher bagian bawah. Ini juga. Kemudian untuk apa kita mengetahui denyut nadi? Denyut nadi menggambarkan detak jantung Anda, beberapa kali jantung berdetak per menitnya. Denyut nadi juga dapat menunjukkan irama jantung dan kekuatan detak jantung Anda. Memantau jumlah denyut nadi Anda saat beristirahat, saat berolahraga, atau segera setelah berolahraga dapat menunjukkan tingkat kebugaran Anda. Memeriksa denyut nadi bahkan dapat membantu Anda menemukan masalah kesehatan yang sedang kalian alami. Misalnya saja, denyut nadi yang lebih cepat dapat disebabkan oleh anemia, demam, beberapa jenis dari penyakit jantung, atau pemakaian obat-obatan tertentu, seperti dikongrestan. Sedangkan denyut nadi yang lebih lambat dapat menunjukkan penyakit atau obat-obatan yang berhubungan dengan penyakit jantung, seperti obat beta blockers. Dalam keadaan darurat, denyut nadi juga dapat membantu menunjukkan apakah jantung memompa cukup darah. Beberapa denyut nadi normal, jadi kalian nanti mengetahuinya bahwa denyut nadi kalian normal atau tidak. Denyut nadi dapat bervariasi antara individu, jumlahnya dapat lebih rendah saat kalian sedang dalam keadaan istirahat dan dapat meningkat saat Anda sedang olahraga. Hal ini karena saat olahraga, tubuh membutuhkan lebih banyak darah yang membawa oksigen untuk dialirkan ke semua sel-sel dalam tubuh.
Berikut ini merupakan jumlah denyut nadi normal per menit. Bayi sampai usia 1 tahun 100 sampai 160 kali per menit. Kemudian anak usia 1 sampai 10 tahun 70 sampai 120 kali per menit. Anak usia 11 sampai 17 tahun 60 sampai 100 kali per menit. Dewasa 60 sampai 100 kali per menit. Atlet dengan kondisi yang baik 40 sampai 60 kali per menit. Kondisi detak jantung tidak normal. Jadi ada detak jantung normal dan ada detak jantung yang tidak normal. Detak jantung yang tidak normal. 1. Detak jantung terlalu cepat. Detak jantung yang normal orang dewasa pada umumnya bisa mencapai 100 kali per menit. Detak jantung dikatakan terlalu cepat ketika mencapai lebih dari 100 kali per menit. Hal ini dipengaruhi banyak faktor seperti usia, aktivitas, demam, kondisi kesehatan lainnya. Biasanya detak jantung akan kembali dalam batas normal jika beristirahat. Ketika detak jantung mencapai 150 kali per menit atau lebih, kondisi ini termasuk kriteria gawat darurat. Yang kedua, detak jantung terlalu lambat. Batas waktu detak jantung normal orang dewasa, yaitu tadi saya katakan adalah 60 kali per menit. Kondisi dengan detak jantung di bawah 60 kali per menit bisa dikatakan detak jantung yang terlalu lambat. Namun perlu diingat, seperti yang sudah dijelaskan, pada orang dengan aktivitas fisik tinggi atau atlet, nilai di bawah 60 kali per menit masih tergolong normal. Bahkan pada atlet dapat ditemukan hanya 40 kali per menit. Kondisi gawat darurat terjadi ketika detak jantung Anda turun hingga di bawah 50 kali per menit. Seperti tadi saya sampaikan di dalam layar tersebut, bahwa atlet 40 per menit. Karena atlet adalah orang yang terlatih, sehingga otot jantungnya kuat, memompa jantung ke seluruh tubuh dengan kuat, sehingga lebih efisien, lebih efektif. Kemudian yang ketiga, detak jantung tidak teratur. Ketidakteraturan detak jantung membuat kerja jantung lebih berat dibandingkan jantung normal. Ketika kondisi ini terjadi, pompa darah dari jantung menjadi tidak efektif. Hal ini membuat kerja organ tubuh pun tidak maksimal. Kondisi ini dapat berlangsung disertai dengan detak jantung yang terlalu cepat atau lambat, atau bahkan dalam rentang normal. Umumnya, denyut nadi yang berada di kisaran paling bawah dalam kurun 60 kali per menit, misalnya pada orang dewasa, saat keadaan istirahat menunjukkan bahwa jantung bekerja dengan efisien saat memompa darah dan tubuh Anda lebih bugar. Orang yang aktif memiliki otot jantung lebih baik sehingga jantung tidak perlu bekerja keras untuk mempertahankan fungsi tubuh. Sehingga tak heran jika atlet yang terlatih dengan baik memiliki denyut nadi sekitar 40 per menit. Anak-anakku, yang mempengaruhi jumlah denyut nadi, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi jumlah denyut nadi Anda atau kalian per menit adalah aktivitas fisik. Setelah Anda melakukan aktivitas fisik berat, biasanya denyut nadi lebih cepat. Tingkat kebugaran jasmani. Semakin bugar Anda biasanya denyut nadi lebih lambat, berada pada kisaran normal yang paling bawah. Kemudian suhu udara. Denyut nadi lebih cepat saat udara lebih tinggi,
tapi biasanya kenaikannya tidak lebih dari 5 sampai 10 kali per menit. Posisi tubuh dalam kurung berdiri atau tiduran. Terkadang saat Anda berdiri selama 15 sampai 20 detik pertama, denyut nadi akan naik sedikit, kemudian akan kembali lebih normal. Emosi seperti stres, cemas saat sedih, atau sangat senang dapat meningkatkan denyut nadi kalian. Ukuran tubuh orang yang sangat gemuk biasanya mempunyai denyut nadi yang lebih tinggi, tapi biasanya tidak lebih dari 100 kali per menit. Kemudian pengaruh obat-obatan. Kemudian cara menghitung denyut nadi. Tempatkan jari telunjuk jari tengah Anda atau kalian di pergelangan tangan bagian dalam yang dilewati pembuluh darah arteri. Tekan dengan kuat arteri Anda sampai merasakan denyut nadi. Jika melakukan di bagian leher, juga tempatkan kedua jari Anda dan tekan sampai menemukan denyut nadi. Hitung denyut nadi Anda selama 60 detik atau selama 15 detik, lalu kalikan dengan 4 sehingga mendapatkan hasil denyut nadi per menit. Ingat, saat menghitung tetaplah fokus pada denyut nadi Anda. Jangan sampai lupa menghitung atau merasa denyut nadi hilang. Anda bisa mengulanginya lagi jika tidak yakin dengan hitungan Anda. Kemudian, rumus menghitung denyut nadi maksimal. Rumus menghitung denyut nadi adalah 220 dikurangi umur sama dengan nadi maksimal. Umur yang dimaksud adalah dalam tahun. Jadi, saat berolahraga tidak boleh melebihi nadi maksimal. Itu adalah misalnya sebagai contoh, umur kalian 16 tahun. Jadi 220 dikurangi 16. Berarti nadi kalian maksimal 204 per menit. Jadi apabila kalian melakukan latihan olahraga, melakukan aktivitas, kalian tidak boleh nadi kalian per menit 204, dan ini sangat membahayakan bagi kalian. Makanya di awal saya sampaikan, banyak orang sedang berolahraga, saat berolahraga atau setelah berolahraga ini bisa terjadi hal-hal yang fatal yang membahayakan diri kalian. Misalnya saja terjadi serangan jantung, bahkan sampai fatal meninggal dunia. Kalian tahu, atlet saja bisa ini terjadi, apalagi seperti kita yang olahraganya tidak rutin. Silahkan mencoba menghitung denyut nadi diam kalian selama 1 menit seperti di atas tadi. Lakukan 15 detik dikalikan 4, nanti ketemu nadi kalian, baik sebelum melakukan olahraga manasan, di saat sedang berolahraga, maupun setelah selesai olahraga. Apabila kalian selalu melakukan cek nadi, insya Allah kalian akan dapat melakukan olahraga dengan aman dan tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Paling tidak, pengetahuan ini bisa menambah wawasan kalian untuk dipraktekkan nantinya dalam sehari-hari apabila kalian akan melakukan olahraga.
semoga nadi kalian dalam batas normal selalu. Jaga kesehatan di dalam kondisi COVID ini, dalam kondisi PSBB ini. Apabila kalian keluar rumah, selalu memakai masker, dan maskernya juga bisa dilapisi dengan tisu. Kemudian selalu cuci tangan, memakai hand sanitizer, dan tidak bergerombol. Lebih baik kalian di dalam rumah untuk menjaga kesehatan kalian di saat masa COVID ini, di saat masa PSBB ini. Karena kalau kita lihat trennya, kadang masih naik, turun, bahkan belum stabil, bahkan belum hilang sama sekali perkembangan COVID di negara kita. Jadi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kesehatan? Karena itu adalah hal yang penting agar kita terhindar dari penularan COVID yang membahayakan bagi diri kalian. Terima kasih sekali lagi. Nanti juga akan kita lakukan hal-hal berikutnya yang aman untuk melakukan olahraga. Selamat mencoba. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat pagi, anak-anak, siap berolahraga? Sebelum kita berolahraga, sebaiknya kita cek nadi terlebih dahulu, yaitu untuk mengetahui bahwa kita siap untuk berolahraga atau tidak, atau kita diperbolehkan olahraga atau tidak, dengan cara mengukur denyut nadi. Denyut nadi dilakukan atau dicek sebelum olahraga, saat olahraga, dan setelah olahraga. Jadi berapa nadi yang normal untuk ukuran kita, untuk orang dewasa? Yaitu nadi kita, kalau kita cek, kalau kita hitung, nadi yang normal adalah 60 sampai 100 per menit. Itu adalah nadi normal. Tapi ada nadi juga yang di bawah 60 per menit. Misalnya bahkan atlet itu bisa sampai 40 per menit karena jantungnya terlatih sehingga otot jantung melakukan pompa darah dengan kuat dan efisien. Baik anak-anakku, cara menghitung denyut nadi yaitu bisa dilakukan di pergelangan tangan, di arteri, atau kemudian bisa juga dilakukan di leher bagian bawah dengan cara ditekan kemudian sampai terasa nadinya terasa, dan sama seperti di leher juga sama, ditekan untuk menghitung atau terasa bahwa nadinya sudah terasa untuk dihitung. Baik anak-anakku, cara menghitung nadi yaitu lakukan hitung nadi selama 15 detik. Jadi cara menghitung nadi 15 detik kalikan 4, itu ketemu nadi kalian per menit. Apabila kalian jumlah nadi yang telah dihitung tadi melebihi 100, karena nadi normal untuk orang dewasa adalah 60 sampai 100 per menit. Untuk orang dewasa per menit adalah 60 sampai 100 detak. Apabila lebih dari 100, maka sebaiknya kalian tidak berolahraga terlebih dahulu. Dan seandainya memaksa olahraga,
itu pun melakukan gerakan-gerakan yang tidak berat. Dan di saat olahraga pun itu nanti dicek kembali apakah melebihi nadi maksimal per menit atau tidak. Kemudian nanti setelah selesai melakukan olahraga, saat cooling down selesai, istirahat 2 menit, kalian cek lagi nadi kalian, berharap sudah di bawah 100 per menit. Rumus untuk menghitung denyut nadi adalah 220 dikurangi umur, itu ketemu nadi maksimal. Jadi diulang, 220 dikurangi usia sama dengan nadi maksimal. Jadi apabila kalian berolahraga, kalian tidak boleh nadi kalian per menit melebihi dari nadi maksimal. Apabila melebihi dari nadi maksimal, ini sangat membahayakan untuk kesehatan jantung kalian.